Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Di benua asal, tanah suci negara kuno Guntur, di Gunung Guntur. Ada banyak dunia tersembunyi di Gunung Guntur. Di salah satu dunia yang luas, ada sosok yang berbaring di padang rumput yang tak berujung. Padang rumput itu layu dan tumbuh subur lagi dan lagi. Tetapi sosok yang berbaring di padang rumput ini tidak ternoda oleh jejak debu. Tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan sosok ini untuk membuka matanya. Dia adalah leluhur negara kuno Guntur. Secara pribadi, menguraikan tubuh kehidupan Hunyuan tingkat tinggi dan bahkan mendapatkan beberapa bahan. Kali ini, panennya terlalu besar. Senior Yuan dan yang lainnya mungkin sangat cemas dan kita diizinkan untuk membeli tubuh kehidupan Hunyuan tingkat tinggi, kata leluhur Guntur dengan cukup bersemangat. Kehidupan Hunyuan tingkat rendah, leluhur Guntur, leluhur Yanfeng, dan yang lainnya memenuhi syarat untuk berburu. Namun, kehidupan Hunyuan tingkat tinggi itu adalah perubahan kualitatif. Satu kakinya dapat membunuh ratusan juta kehidupan Hunyuan tingkat rendah, dan satu napasnya dapat mengubah kehidupan Hunyuan tingkat rendah menjadi abu. Para praktisi yang belum lolos dari kurungan dapat mati karena pencemaran jiwa saat bertemu dengan bentuk kehidupan Hunyuan tingkat tinggi, bahkan jika mereka memiliki avatar pelindung di dunia asal. Senior Yuan dan teman-temannya bahkan mengeluarkan mayat makhluk Hunyuan tingkat tinggi untuk kita, generasi muda. Leluhur Guntur berpikir, saya khawatir rumor itu benar. Kelompok dunia bego seharusnya telah hilang sepenuhnya. Kubu praktisi kami dikalahkan. Kelompok dunia bego juga merupakan kelompok dunia untuk praktisi kultivasi. Ini adalah kelompok dunia yang diciptakan oleh beberapa pendahulu seperti Yuan dengan segala cara. Rumor mengatakan bahwa kem kehidupan Hunyuan Tiansheng telah mengarahkan pandangannya pada kelompok dunia bego. Mereka juga melahap praktisi dan bahkan lebih suka melahap dunia. Mereka datang dalam jumlah besar. Senior Yuan dan teman-temannya juga mengerahkan pasukan untuk menghentikan mereka. Tetapi pada akhirnya, kubu praktisi tetap dikalahkan. Leluhur Petir dan leluhur Yanfeng merasa skeptis dengan rumor ini. Namun baru-baru ini, Senior Yuan dan teman-temannya telah mengeluarkan lebih banyak sumber daya untuk membantu kaisar dewa mereka. Saya harap makhluk-makhluk Hunyuan Tiansheng itu tidak akan membunuh benua asal. Leluhur Guntur juga khawatir. Tidak ada jalan. Dalam konfrontasi antara dua kubu, kelompok kehidupan Hunyuan Tiansheng umumnya memiliki keunggulan. Kelompok kehidupan Hunyuan Tiansheng terlalu besar dan tidak masalah bahkan jika beberapa dari mereka mati. Namun di camp kultivator, ada terlalu sedikit orang yang melompat keluar dari kandang. Kubu praktisi tidak mampu lagi berperang demi konsumsi. Saat ini, leluhur Guntur berjalan keluar dari dunia yang tertidur ini dan muncul di Gunung Guntur. Saat dia muncul, leluhur Guntur segera menerima beberapa informasi yang dilaporkan oleh para raja. Selama masa retretku, seorang penguasa galaksi muncul di benua asal. Dia dan Kaisar King bersaing, dan dia benar-benar menang dengan harta rahasia menara 9 lantainya. Leluhur Guntur cukup terkejut. Di Gunung Guntur, aula kuno. Leluhur! 9 raja berkumpul, dan semuanya berlutut dengan hormat. Leluhur Guntur duduk di singgasana dan mengawasi 9 raja. Dia dan para raja ini dipisahkan oleh beberapa era dunia asal. Jadi, bagaimana mungkin ada perasaan? Alasan mengapa dia dan leluhur Yanfeng membudidayakan suku tersebut adalah agar suku tersebut
dapat membantu menduduki lebih banyak tanah harta karun dan menjarah lebih banyak sumber daya. Para raja ini sangat ingin bertemu dengan leluhur Guntur. "Leluhur, penguasa galaksi ini sombong sekali. Ia berani membunuh keluarga kerajaan dari 2 negara yang telah melakukan dosa besar. Kaisar Yuan tewas di tangannya." Leluhur Guntur melihat ke bawah dan berkata, "Dia memiliki kekuatan yang melampaui level Raja Dewa. Di benua asal, bahkan jika aku bisa menekannya, aku tidak bisa melakukan apapun padanya. Kekuatan menentukan ketertiban. Jika kamu melakukan dosa besar dan dibunuh oleh penguasa galaksi, aku tidak bisa melakukan apapun. Kamu harus berhati-hati di masa depan." "Bisakah kita hanya bertahan saja?" Sosok berjubah emas berkata dengan cemas. Segera leluhur Guntur menatapnya. Sosok berjubah emas itu gemetar dalam hatinya dan dia tahu dia telah mengatakan hal yang salah. Perintah leluhur hanya perlu dijalankan, tidak perlu dipertanyakan. Dia sebelumnya telah memanen miliaran kehidupan untuk waktu yang lama melalui leluhur elang hitam dan sekarang dia sedikit cemas. "Leluhur, aku..." Sosok berjubah emas itu merasa sangat gelisah. 8 raja lainnya tidak berani mengatakan sepatah kata pun. "Feng-Xing, pergilah ke lembah angin di alam Tianzhu. Dapatkan harta karun rahasia di lembah angin untuk menembus dosamu, atau matilah di sana." Leluhur Guntur memerintahkan dengan tenang. Sosok berjubah emas itu gemetar dan tidak ada satupun dari 8 raja lainnya yang berani memohon belas kasihan. "Baik, leluhur." Sosok berjubah emas, Raja Feng-Xing, hanya bisa menuruti perintah itu. Bagi leluhur Guntur, raja-raja ini hanyalah bawahan, sekedar alat. Di setiap era, ia akan melatih kelompok. Di awal suatu era, dia masih akan menghargai bawahannya. Namun di akhir era, nilai bawahan tersebut telah sangat menurun. Selama ada makhluk yang melampaui level Raja Dewa di benua asal, kalian harus menghormatinya. Leluhur Guntur menatap mereka. Karena di benua asal, mereka tak terkalahkan. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Di bawah lingkungan benua asal, Gunung Guntur benar-benar aman. Tidak ada yang bisa membunuh di Gunung Guntur, kata leluhur Guntur. 8 raja pun mengerti. Mereka mengerti apa yang dimaksud leluhur Guntur. Apakah aku memperoleh sesuatu selama retretku? Leluhur Guntur bertanya lagi. Melapor kepada leluhur, aku mendapatkan salinan cahaya spiritual. Dewa Lesio melapor dengan hormat dan mempersembahkan harta karun ini. Leluhur Guntur mengangguk sedikit setelah mendengarkan. Leluhur Guntur melihat cahaya spiritual di dalam kotak di depannya yang seperti cairan, mengangguk puas dan memerintahkan, semua turun. Seketika semua raja mundur dengan hormat. Yanfeng. Leluhur Guntur duduk di sana, tetapi dia menghubungi teman lamanya, leluhur Yanfeng dari kejauhan. Ketika dia keluar dari tempat peristirahatan, leluhur Yanfeng juga keluar dari tempat peristirahatan di waktu yang sama. Yanfeng, kau juga tahu tentang penguasa galaksi kan? Apa yang akan kau lakukan? Tanya leluhur Guntur. Di luar dunia asal, penguasa galaksi ini mungkin sangat tidak dewasa. Namun di benua asal, kita tidak dapat melakukan apapun padanya. Leluhur Yanfeng tersenyum. Apa yang dapat saya lakukan? Saya hanya dapat menanggungnya. Bagaimana kalau kita pergi menemui si kecil ini bersama-sama dan menghajarnya? Leluhur Guntur bertanya. Dia akan meninggalkan dunia asal dan dia akan meminta bantuan kita. Mereka berdua telah berlatih selama beberapa era, mengumpulkan banyak hal dan jaringan pertemanan mereka pun semakin luas. Leluhur Guntur telah berkultivasi ketat sempurna Kaisar Dewa dan sekarang yang ia kejar adalah langkah terakhir dari kebangkitan garis keturunan tertinggi untuk melompat keluar dari sangkar. Leluhur Yanfeng berada di tahap akhir Kaisar Dewa, tetapi dia adalah seorang yang tercerahkan. Dalam hal kekuatan, dia hampir sama dengan leluhur Guntur. Di antara para praktisi,
yang tercerahkan umumnya lebih dihormati. Lagi pula, mereka berasal dari dunia asal yang sama, jadi tidak perlu menjatuhkan mereka. Terlebih lagi, jika penguasa galaksi benar-benar terpojok, jika penguasa galaksi benar-benar menjadi gila, tatanan benua asal akan benar-benar kacau, kata leluhur Yan Feng. Leluhur Guntur juga memahami kebenaran ini. Aturan tertinggi benua asal dibatasi oleh kekuatan. Itu membuat setiap raja dewa tak kenal takut. Para leluhur kedua negara harus mempertimbangkan tindakan mereka. Lupakan saja, kalau begitu aku tidak akan menemuinya, kata leluhur Guntur. Sebagai seorang junior, dia tidak memiliki hubungan apapun dengan kita setelah dia meninggalkan dunia asal. Jadi, menjaga jarak itu baik untuk dia dan kita. Leluhur Yan Feng juga tidak berencana untuk bertemu dengan Luo Feng. Apa yang kau dapatkan dari penguraian mayat makhluk hunyuan tingkat tinggi kali ini? Apakah kau yakin bisa mencapai kesempurnaan Kaisar Dewa? Tanya leluhur Guntur. Panennya luar biasa. Leluhur Yan Feng juga sedikit bersemangat. Kehidupan hunyuan tingkat tinggi jauh lebih rumit daripada kehidupan hunyuan tingkat rendah. Saya akan mempelajari panen dengan seksama kali ini dan yakin bahwa saya dapat membuat kemajuan lebih lanjut. Kamu selalu membuat kemajuan lebih jauh setiap saat, tetapi kamu tidak pernah mencapai kesempurnaan Kaisar Dewa, kata leluhur Guntur. Tidak mudah untuk membuka jalan di kegelapan dan mencapai setengah level hunyuan. Leluhur Yan Feng tersenyum. Kamu harus sabar. Tingkat setengah hunyuan adalah kesempurnaan Kaisar Dewa. Jumlah orang tercerahkan yang telah mencapai kesempurnaan Kaisar Dewa sangat sedikit. Saya punya kesabaran, tetapi saya khawatir waktunya tidak cukup. Kem kehidupan hunyuan alami terlalu kuat. Mungkin suatu hari, benua asal akan diserbu oleh kehidupan hunyuan alami. Benua asal sudah berakhir, dan kita juga sudah berakhir, kata leluhur Guntur dengan khawatir. Itulah takdir, tidak ada gunanya bagi kita untuk khawatir, kata leluhur Yan Feng. Di tempat lain di Gunung Guntur, leluhur itu jelas-jelas menyetujui tindakan penguasa galaksi. Leluhur juga berkata bahwa tidak seorang pun dapat memasuki Gunung Petir. Dalam hal ini, selama kamu bersembunyi di Gunung Guntur untuk memastikan keselamatan, kamu dapat mengirim orang-orangmu untuk menangkap makhluk hidup. Benua asal secara bertahap memasuki tahap akhir. Kita akan meninggalkan benua asal untuk menjelajah di masa depan. Jadi kita harus menangkap lebih banyak makhluk hidup untuk memelihara garis keturunan kita. Kamu punya klon, tapi aku tidak. Apakah berbeda jika kamu menyembunyikan tubuh aslimu di Gunung Guntur dan mengirim boneka untuk memanen di luar? Kedua raja itu berbicara pelan. Mereka telah bertahan selama 300 abad dan awalnya berharap agar leluhur Guntur akan maju. Namun sikap leluhur Guntur jelas dan mereka hanya punya satu cara. Sembunyikan tubuh aslimu di Gunung Guntur, kemudian kirim orang-orang dan boneka untuk menangkap makhluk hidup. Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan oleh penguasa galaksi. Kedua raja itu mengambil keputusan dan mulai membuat pengaturan rahasia, menangkap kembali sejumlah besar makhluk hidup secara diam-diam. Di tempat Luo Feng, saudara Yine, leluhur kedua negara telah keluar dari pengasingan. Anda harus berhati-hati dalam tindakan Anda dalam waktu dekat. Kaisar Qing juga memberitahu Luo Feng. Leluhur Yan Feng bebas dan tenang, tetapi leluhur Guntur, meskipun tidak terpengaruh oleh garis keturunan hunyuan, dia adalah orang yang kuat dan mendominasi. Aku mengerti, Luo Feng mengangguk. Pada saat ini, tubuh asli Luo Feng berada di Menara Bintang. Dengan hati-hati memahami pola rahasia Menara Bintang. Dalam 300 abad setelah berdirinya kerajaan galaksi, Luo Feng telah menggunakan harta langka kristal hunyuan untuk waktu yang lama. Kekuatan jiwa dan kemauan mentalnya sebanding dengan tahap awal Kaisar Dewa, tetapi tubuh fisiknya jauh lebih lemah. Dalam setiap abad, Luo Feng dapat mengambil hingga 33 kristal hunyuan. Jika ia mengambil lebih banyak,
efeknya akan meningkat sangat sedikit. Jika ia melebihi 40 kristal hunyuan, efeknya akan melemah dengan cepat. 10.000 kristal hunyuan yang didapatnya dari penjualan 3 harta rahasia Kaisar Yuan telah habis digunakan. Dia juga menjual beberapa harta karun biasa dari alam mimpi kepada 2 negara kuno dengan imbalan 2.000 kristal hunyuan. Penggunaan kristal hunyuan dalam jangka panjang menghabiskan banyak energi. Luo Feng merasa tertekan. Ia merasa kasihan dengan 33 kristal hunyuan yang ia konsumsi setiap era. Di masa depan, ketika ia menjadi lebih kuat, konsumsinya hanya akan lebih besar, tetapi efek kristal hunyuan sungguh bagus. Dilihat dari segi efektivitas biaya, ia dapat dianggap sebagai harta tambahan yang terbaik. Luo Feng memahami pola rahasia yang mendalam di Menara Bintang. Pola rahasia yang tak terhitung jumlahnya berputar lebih dalam. Ketika dia mengintip ke bagian terdalam, waktu mulai mandek, dan kemudian pola rahasia yang lebih dalam mulai menunjukkan warna. Akhir dari pola rahasia berwarna-warni adalah sisik berwarna darah dengan 12 warna di tepinya. Sisik berwarna darah ini seperti aturan tertinggi. Itu luar biasa. Itu tidak bisa dihancurkan dan abadi. Inti dari pola rahasia Menara Bintang adalah ketebalan, kekokohan, dan keabadian abadi kehidupan. Luo Feng telah menontonnya terlalu sering. Melihat langsung sisik berwarna darah akan memberikan dampak dan polusi yang konstan pada pikiran dan keinginannya. Luo Feng untuk sementara menarik diri dari pengamatan dan mulai mengoperasikan kekuatannya sendiri. Berdengung, sebuah menara ilusi muncul dalam bentuk kerucut segitiga. Menara ilusi tersebut secara bertahap mengembun, dan pola-pola rahasia di permukaannya mengalir. Tiba-tiba, menara ilusi itu runtuh. Mengapa begitu sulit untuk menciptakan metode rahasia penggabungan 9 cabang? Luo Feng mendesah pelan. Sampai sekarang, Luo Feng telah menciptakan 9 rahasia gerakan fusi 8 cabang Dao Agung Kehidupan dan Kematian. Fusi 8 cabang sudah sangat mudah bagiku, dan aku telah menciptakan 9 rahasia. Namun, aku tidak dapat menciptakan gerakan fusi 9 cabang. Luo Feng menggelengkan kepalanya dengan lembut. Dao murni kehidupan dan Dao kehancuran, metode rahasia utama mereka, tidak terasa sulit. Setelah penggabungan Dao kehidupan dan kematian, penggabungan 9 cabang sangatlah sulit. Luo Feng mencoba memadatkan Menara Bintang Ilusi dengan kekuatannya sendiri. Mengapa Menara Bintang Ilusi memadatkan kerucut segitiga alih-alih menara 9 lantai? Luo Feng juga menyadari bahwa dia masih jauh, bahkan jika 9 cabang benar-benar menyatu, itu hanya sebagian kecil dari Menara Bintang. Luo Feng hanya bisa tenang dan berkonsentrasi berlatih. Apa masalahnya dengan Menara Bintang Ilusi? Mengapa tidak bisa stabil? Luo Feng dengan hati-hati mempelajari misteri pola rahasia itu, dan waktu terus berlalu hari demi hari. Tiba-tiba suatu hari, akumulasi pemahaman jangka panjang menyebabkan perubahan kualitatif. Dalam benak Luo Feng, keempat cabang Dao Agung Kehidupan dan Kematian, cabang langit, cabang tetesan darah, cabang walker, dan cabang abadi, tiba-tiba menyatu dengan sempurna menjadi satu, tanpa ada kebingungan apapun. Dao Agung Kehidupan dan Kematian telah memasuki tingkat kedua Raja Dewa. Sejak saat itu, Luo Feng telah berada di tingkat kedua Raja Dewa di ketiga Dao Kehidupan, Kehancuran, serta Kehidupan dan Kematian. Tentu saja, dua Dao pertama jauh lebih mudah, dan ia telah menciptakan beberapa metode rahasia alam tertinggi. Hahaha, akhirnya aku berhasil menciptakan 9 jenis teknik penggabungan 8 cabang, dan Dao Agung Kehidupan dan Kematian memasuki tingkat kedua Raja Dewa. Tanpa referensi akurat ke Dao Agung, persyaratan untuk akumulasi memang terlalu tinggi. Luo Feng dalam suasana hati yang sangat baik. Aku tidak tahu seberapa tinggi hadiah yang dapat diberikan oleh ruang tak terbatas. Ruang tak terbatas sangat mementingkan dua hal, yakni kemauan spiritual dan pembukaan Dao Agung. Di ruang tak terbatas, di sebuah pulau di tengah danau, tidak ada makhluk spiritual di sini,
hanya klan Luo Feng yang ada di sini, dan kabut menyebar hingga menutupi sebagian besar danau. Tingkat kedua dari Dao Agung Kehidupan dan Kematian, gumam Luo Feng. Dia duduk bersila di tepi pulau, menatap danau di depannya, dan begitu dia memikirkannya, dia mulai menunjukkan misteri Dao Agung. Sinar kekuatan terbang keluar dari Luo Feng, menggambar lintasan di udara, dengan mudah memotong semua lapisan ruang, dan bahkan memotong retakan hitam di dinding membran paling mendasar dari ruang tak terbatas. Setelah itu, sinar kekuatan ini mengembun menjadi setetes darah. Tetesan darah ini berubah menjadi bintang, perlahan bergulir di antara langit dan bumi, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Kemudian, bintang kecil ini berubah menjadi jurang yang gelap, dan secara alami mulai menelan semua arah. Jurang gelap itu runtuh dan berubah menjadi titik cahaya. Begitu titik cahaya itu terbentuk, medan mengerikan menyebar ke segala arah. Hanya secercah kekuatan yang sepenuhnya memperlihatkan banyak misteri dari 4 cabang Dao Kehidupan dan Kematian, cabang Cahaya Surgawi, cabang Tetesan Darah, cabang Pecalan, dan cabang Abadi. Hanya dengan memahami misteri tersebut, Anda dapat melakukan apa yang Anda inginkan dan membiarkan keempat cabang tersebut menyatu dan berubah sesuai keinginan. Akhirnya, sebuah pesan datang dari tanda di telapak tangan Luo Feng. Pengadilan Luo Feng dari benua asal. Berdasarkan 2 Dao Kehidupan dan Kehancuran, jalan baru telah terbuka. Peringkat jalan baru spesial bonus 100.000 poin. Di jalan baru, Anda akhirnya mengambil langkah kedua, dan Anda masih perlu bekerja keras untuk menguasai jalan ini sepenuhnya. Sebelum menguasai jalan yang lengkap, keinginan spiritualmu berhasil menembus batas Raja Dewa. Peringkat keinginan spiritual istimewa bonus 100.000 poin. Keinginan spiritualmu sangat bagus. Mungkin kau bisa melangkah lebih jauh. Mengingat dilarang membunuh makhluk spiritual apapun. Melanggar akan diusir sepenuhnya dari ruang tak terbatas. Total bonus 184.193,03 poin. Luo Feng sangat gembira saat mengetahui isi informasi ini. Membuka jalan baru, capai level kedua Raja Dewa, dan mendapatkan hadiah 100.000 poin. Dihitung dengan hadiah 100.000 poin saat pikiran mencapai level di atas Raja Dewa, ini menjadi 200.000 poin penuh yang merupakan kekayaan terbesarnya. Setelah datang ke ruang tak terbatas begitu lama, Luo Feng selalu sangat berhati-hati dalam menggunakan poin hadiah. Aku tidak bisa membunuh makhluk spiritual apapun. Jadi satu-satunya cara untuk mendapatkan poin hadiah adalah dengan membuka jalan dan terus meningkatkan tekad pikiranku, pikir Luo Feng. Melihat deskripsi informasinya, seharusnya ada hadiah bagi yang berhasil menguasai Dao hidup dan mati sepenuhnya. Tetapi Luo Feng juga mengerti satu hal, Dao waktu, ruang, kehidupan, ketidakterbatasan, kehancuran, dan lain-lain ada dalam aturan tertinggi. Meski begitu, ada 2 orang yang dapat mewujudkan Dao lengkap ini sendiri dalam tahun-tahun panjang benua asal, yaitu Kaisar King dan penguasa 10.000 alam. Tidak ada referensi tentang Dao Kehidupan dan Kematian. Untuk memahami Dao Kehidupan dan Kematian secara lengkap, kesulitannya bisa dibayangkan. Luo Feng mulai memeriksa rumah harta karun ruang tak terbatas. Luo Feng sedikit terkejut. Aku masih belum bisa melihat bab utama Raja Dewa dari warisan yang sempurna. Untuk mendapatkan warisan yang sempurna, babak kedua Raja Dewa umumnya membutuhkan 10.000 poin hadiah. Babak terakhir, poin hadiah Luo Feng saat ini tidak cukup untuk melihatnya. Saya memiliki kedua evaluasi khusus, tetapi saya tidak memenuhi syarat untuk melihat bab terakhir warisan tingkat sempurna. Jenius macam apa yang dibutuhkan untuk memenuhi syarat untuk mempelajari bab terakhir warisan tingkat sempurna? Luo Feng mendesah diam-diam. Dengan bantuan yang tak terlihat dan tak berwujud, alam pamungkas makhluk garis keturunan Hunyuan di benua asal adalah batas transformasiku. Luo Feng berpikir, aku tidak mempraktikkan asal materi, jadi tidak perlu menukar bab terakhir bentuk kehidupan dunia. Luo Feng dengan cermat membaca informasi warisan.
Lihatlah informasi harta karun itu. Luo Feng sangat tertarik pada harta karun tersebut karena menurut Kaisar King, harta karun yang dimulai dengan 100.000 poin hadiah pasti akan membantu untuk melompat keluar dari kandang dan juga merupakan harta karun yang sangat diinginkan oleh para praktisi luar. Harta karun pertama, sebuah pedang, membutuhkan 180.000 poin hadiah untuk ditukar. Pedang ini terbuat dari material mayat leluhur Hunyuan. Pedang ini cocok untuk praktisi 3 jalur, yaitu dao petir, dao gancuran, dan dao material. Jika Anda memahaminya, Anda dapat melompat keluar dari kandang. Pengingat, harta karun seperti itu cocok untuk disimpan di dunia asal. Untuk pemahaman, jangan bawa mereka keluar dari dunia asal. Jika tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Harta karun peringkat kedua, cermin ruang waktu, membutuhkan 180.000 poin hadiah untuk ditukarkan. Ini adalah cermin harta karun yang dibuat dengan mengumpulkan harta karun ruang Hunyuan. Dengan cermin ini, Anda dapat menyimpan ingatan dan berinkarnasi ke dunia asal manapun tanpa ditolak oleh aturan tertinggi dunia asal manapun. Berlatih di dunia asal yang berbeda dan di bawah aturan tertinggi yang berbeda sangatlah membantu. Pengingat, praktisi dao waktu atau dao ruang cocok untuk menebus harta karun ini. Praktisi dao lain akan mendapatkan hasil yang lebih rendah dari penebusan. Harta karun ini tidak boleh dibawa keluar dari dunia asal. Luo Feng tercengang melihat harta karun itu satu persatu. Bahkan jika saya mendapatkan evaluasi khusus dalam pembukaan dao agung dan keinginan jiwa, jika saya menukar salah satu harta karun ini, hanya akan ada sedikit poin hadiah yang tersisa. Luo Feng merasa bahwa ambang batas untuk menukar harta karun semacam ini sangat tinggi. Luo Feng terus melihat. Tiba-tiba, harta karun peringkat ke-34, mata kehidupan dan kematian, membutuhkan 120.000 poin hadiah untuk ditukar. Ini adalah mata kehidupan dan kematian yang terbuat dari mayat lengkap kehidupan Hunyuan kelas dunia. Mata kehidupan dan kematian. Dengan mata ini, Anda dapat mengintip vitalitas semua hal. Dan Anda juga dapat mengintip kelemahan kehancuran semua hal. Cocok bagi praktisi jalur dao kehidupan dan kehancuran yang dapat menggunakannya untuk memahami misteri kehidupan dan kehancuran yang membantu mereka keluar dari kandang. Pengingat, harta karun ini tidak boleh dibawa keluar dari dunia asal. Bayi yang baik, hati Luo Feng membara. Mata kehidupan dan kematian cocok untuk jalur dao kehidupan dan kehancuran. Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham. Ribet banget guys. Ampun, ini bab aku sendiri nggak paham.